Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 228107063. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Bermasyarakat dan Berbangsa, untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ardian Maulana MPD. Baik, langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu pengertian paradigma. Apa itu paradigma? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata tersebut, model dalam teori ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir. Namun, dalam konteks ini, pengertian paradigma adalah kerangka berpikir. Paradigma juga merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, atau merupakan suatu sumber nilai. Materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Indonesia sebagai negara berkembang, dalam mencapai tujuan perlu dilaksanakannya pembangunan nasional. Secara filosofis, dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional harus berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa dan aspek raga. Aspek-aspek ini dijabarkan melalui pembangunan dalam berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, iptek, dan agama. Berikut ini aspek pembangunan dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Indonesia pernah dilanda gerakan reformasi yang menyebabkan seluruh aturan main dalam politik mengalami keruntuhan, terutama praktek di elit politik, yaitu KKN. Reformasi harusnya digunakan untuk menata kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itulah yang merupakan nilai-nilai dasar paradigma reformasi total yang sebenarnya. Yang pertama ada gerakan reformasi, yang kedua Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum, yang ketiga Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, dan yang terakhir Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Materi yang keempat ada aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama aktualisasi Pancasila objektif, yang kedua aktualisasi Pancasila subjektif. Materi yang terakhir yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Yang pertama ada Tridharma perguruan tinggi yang meliputi kesatu pendidikan tinggi, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua ada budaya akademik, dan yang terakhir kampus sebagai moral force. Masyarakat kampus wajib senantiasa bertanggung jawab secara moral atas kebenaran objektif, tanggung jawab terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta mengabdi kepada kesejahteraan kemanusiaan. Sekian video presentasi saya mengenai materi Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat dan berbangsa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.